Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Indiar Permana dengan NPM 2021020080. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaruan hukum Islam dan tujuannya. Pengertian pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu pembaruan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan suatu yang lebih baru. Hukum Islam yakni kumpulan atau koleksi daya upaya dan fuqaha dalam bentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam sama dengan fikih, bukan syariat. Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru ditimbulkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk dengan keadaan yang kemaslahatan masa sekarang. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah salah satu wacana dalam pembaruan. Secara terminologi, ijtihad adalah mengarahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengerahan tenaga maksimal mungkin demi sebuah tujuan. Pembaruan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha pengtahqiqan. Dengan usaha pengtahqiqan ini akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan ijtihad. Meskipun cara ini barangkali termasuk dalam wilayah ijtihad, dikatakan lebih mudah karena hanya mengoreksi sebuah pendapat. Akan lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atas. Gerak mendobrak taktik dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaruan hukum Islam. Sebab gerakan itu untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Yang pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti bayi tambung. Yang kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi suatu yang sudah ada ketentuan hukumnya, tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Contohnya, ijtihad ulama sekarang ini telah memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara, padahal ijtihad ulama terdahulu menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara. Tujuan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam merupakan suatu keharusan bahwa kewajiban yang mutlak. Pembaruan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah yang hak. Sunatullah yang telah menjawatakan dirinya dalam hukum Islam alam, maka untuk menjadi modern manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia karena keterbatasan kemampuan tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit, waktu ke waktu. Sejak awal hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan keadilan manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam diwancanakan demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Itu tadi presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.